Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, amin ya rabbal alamin. Para akhwat, para ummahat, para muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di hari yang penuh berkah ini, ya ini hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, henti-intinya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keamanan, nikmat berupa makanan, nikmat berupa harta dan sejenisnya. Yang mana kita tahu di belahan bumi yang lain saudara kita, mereka dari kaum muslimin dari Palestina sedang dibantai oleh orang-orang kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat keamanan. Negeri kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat keamanan. Maka ini patut kita syukuri. Tentu kita mensyukuri nikmat keamanan ini dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan memperbanyak amal soleh. Karena apabila kita melakukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian wahai anak Adam bersyukur atas kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, maka pasti akan aku tambah. Sebaliknya, apabila kita melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dengan menggerus iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada kita. Di antaranya adalah dengan dihilangkan nikmat keamanan. Maka di sini saya sangat menganjurkan kepada para ummahat, para akhwat dan para muslimat agar terus meningkatkan iman, dan salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu syar'i, terutama hal-hal yang terkait dengan usuluddin, yang terkait dengan rukun-rukun iman, hal-hal yang pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Hal yang kedua di antara yang saya anjurkan di sini adalah mari kita doakan saudara-saudara kita yang mana mereka sedang ditimpa musibah, mereka dibantai oleh orang-orang kafir, maka kita mendoakan mereka. Paling tidak, seandainya kita tidak bisa membantu mereka dengan harta kita atau jiwa kita, maka bantuan dan juga pemberian kita yang terbaik kepada mereka adalah dengan doa. Yaitu kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita, segera mengusir orang-orang kafir yang mana mereka telah menjajah bumi kaum muslimin. Para akhwat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema dari kajian kita di malam hari ini yaitu hak-hak istri dalam rumah tangga. Yang mana kita tahu bahwasanya perkara rumah tangga itu adalah suatu urusan yang sangat agung, terutama di dalam syariat Islam. Dan rumah tangga ini tidak akan tegak kecuali di dalamnya tentu ada seorang suami, lalu kemudian ada satu sisi lain yaitu seorang istri yang dilengkapi dengan anak-anaknya. Inilah tatanan dari rumah tangga. Maka tentu masing-masing dari suami ataupun istri memiliki peran yang besar sekali, dan Islam sangat memperhatikan dengan baik. Tidak hanya dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali permasalahan dan hukum-hukum terkait urusan rumah tangga. Yang ini menunjukkan bahwasanya perkara rumah tangga bukan perkara yang remeh. Maka sepatutnya bagi baik itu suami ataupun istri harus memperhatikan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, baik itu berupa kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami tatkala ia memimpin rumah tangganya. Begitu juga dengan sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban sang istri tatkala ia mengarungi kehidupan rumah tangga bersama suami, dan ini sudah disebutkan oleh agama kita yang sangat mulia, subhanallah, yang mana agama kita ini tidak meninggalkan suatu perkara pun, baik itu perkara yang besar terkait dengan urusan pemerintahan misalnya, atau bahkan urusan eh, darah dan urusan hal-hal yang lain, kezaliman dan sejenisnya, bahkan urusan yang kecil yang terkait dengan tata cara bersuci saja dijelaskan oleh agama kita yang mulia ini. Maka apalagi urusan rumah tangga, yang mana rumah tangga merupakan salah satu komponen tatanan dari suatu masyarakat, komponen dari tatanan dari suatu negara. Sehingga dalam urusan rumah tangga ini syariat Islam sangat memberikan perhatian yang besar. Di antara yang diperhatikan di dalam Islam, bahkan eh, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan hak-hak istri di dalam rumah tangga, atau dalam kata lain yaitu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh suami tatkala ia menjadi kepala rumah tangga. Nah, ini tentu sangat dianjurkan kepada para suami juga ikut menyimak, ya, agar mereka tahu apa saja yang menjadi kewajiban mereka, karena sangat disayangkan kita dapati banyak dari suami, ya, terutama ya, ini lebih ke khusus kepada para suami orang-orang muslim, yang mana ia tidak mengetahui atau bahkan tidak mau tahu tentang kewajiban dan juga hak-hak istri yang harus ia tunaikan. Jadi dalam urusan rumah tangga tidak hanya menikah lalu kemudian menjalin hubungan rumah tangga begitu saja, tidak. Islam sudah mengatur seorang istri tatkala berada di bawah naungan seorang suami, maka seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar, yang tanggung jawabnya itu ia bawa nanti sampai akhirat. Tidak selesai di dunia saja. Oleh karena itu, para ulama, antaranya adalah Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, menyebutkan di dalam bukunya Al-Kabair, yaitu buku-buku yang menghimpun dosa-dosa besar. Ingat, berarti kalau sudah mencakup dosa besar, apabila itu dilakukan, atau hal itu misalnya berkaitan dengan kewajiban dan dilalaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Dan juga nanti di akhirat akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu wajib bagi suami untuk belajar, mempelajari dan mengetahui serta menunaikan apa saja hak-hak istrinya yang harus ia tunaikan. Ya, Al-Imam Zahabi menyatakan bahwasanya di antara dosa besar atau di antara al-kabair adalah mendolimi haknya istri. Al-zulmu, jadi mendolimi haknya istri, yang mana kedoliman ini berupa tidak memberikan nafkah. Kedoliman ini berupa tidak memberikan pakaian atau tidak memberikan tempat tinggal yang layak. Dan betapa banyak kita dapati, ya, kalau kita lihat berita misalnya, betapa banyak sang suami setelah menikah dia kabur meninggalkan istrinya, seakan-akan istri tersebut tidak berada di tanggung jawabnya. Betapa banyak kita lihat rumah tangga yang hancur tatkala seorang suami yang mana ia tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya. Padahal di dalam Islam hal itu merupakan kewajiban baginya, yang mana nanti di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, bahkan meriwayatkan, dia menyatakan bahwasanya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil satu-satu dari hambanya. Dipanggillah fulan wahai fulan. Lalu dipanggil seorang ini, lalu Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan ke seluruh manusia, barang siapa yang telah dizalimi oleh orang ini, maka sekaranglah kalian bisa menuntut. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya, fatafrahul mar'atu,
Maka salah satu yang gembira di hari itu yaitu seorang wanita yang mana dia menuntut haknya yang dilalaikan oleh suaminya tadi, yaitu Fulan bin Fulan itu adalah suaminya, yang dilalaikan oleh suaminya tersebut tatkala dia berada di dunia, tatkala mereka mengarungi rumah tangga. Maka jangan sampai wahai para suami, ya istri-istri kita sendiri yang mana merupakan pasangan hidup kita, yang mana istri kita merupakan belahan jiwa kita yang kita cintai akan menjadi orang pertama yang menuntut kita nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan kita adalah kita bersama dengan istri kita di dunia dan juga bersama dengan istri kita nanti di akhirat yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Baik, hak-hak istri dalam rumah tangga itu sudah diatur oleh agama Islam. Bahwasanya agama Islam sangat memperhatikan hak-hak istri. Ya, sangat memperhatikan hak-hak istri. Di sana ada banyak sekali hak istri yang diatur dalam Islam, akan tetapi mungkin di sini akan saya sebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah mendapatkan kebutuhan pangan yang cukup, mendapatkan kebutuhan sandang yang cukup, mendapatkan perlakuan yang baik, yang keempat mendapatkan bimbingan agama yang baik, yang kelima adalah terpenuhi kebutuhan batin dan syahwatnya istri, yang keenam adalah perlakuan adil antar istrinya. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala seorang sahabat ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi ia bertanya, wahai Rasulullah, apa hak seorang istri bagi sang suami? Jadi para sahabat bertanya, mereka takut jangan sampai nanti mereka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat atau dituntut oleh istrinya. Maka beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, an tut'imaha idza ta'imta, yaitu engkau memberikan ia makan, memberinya pakaian, ya, wa taksuha idza iktasaita aw iktasabta, engkau memberikan pakaian atau engkau memperoleh rizki, wala tadribil wajha, dan juga engkau tidak boleh memukul wajah serta tidak boleh mencacinya, kata Nabi. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait, dan juga jangan mengucilkannya kecuali di dalam rumah, yakni tidak boleh diusir sang istri. Ini adalah hak-hak, sebagian hak-hak yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi seorang suami atas dirinya itu istri memiliki hak. Istri memiliki hak. Bahkan diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, suatu ketika ia itu mengunjungi Abu Darda, yang mana Abu Darda di sini adalah seorang yang sangat subhanallah ibadahnya kuat. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, sampai-sampai tatkala ia mengunjungi Abu Darda, maka ia melihat, yakni Salman Al-Farisi ini melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan lusuh, yakni pakaiannya tidak tertata atau bisa dibilang pakaiannya sangat lusuh, seperti wanita yang tidak terurus. Maka ia pun bertanya kepada istrinya, mengapa kamu penampilanmu seperti ini? Apa kata istrinya Abu Darda? Aku kala yuridud dunia. Saudaramu ini Abu Darda, dia ini orang yang nggak mau dunia, ya, nggak mengurusi dirinya sendiri dan juga keluarganya juga mungkin tidak diurusi. Maka tatkala Salman Al Farisi pun, ya, bertemu dan ngobrol berdua dengan Abu Darda, Salman Al Farisi diberi hidangan oleh Abu Darda, maka ia disuruh makan. Kata Salman Al Farisi, aku nggak akan mau makan kecuali kamu juga makan. Abu Darda berkata, aku saat ini sedang puasa. Tidak, kamu harus makan. Akhirnya Abu Darda pun makan bersama Salman Al Farisi. Maka tatkala malam, Abu Darda langsung ya berdiri sholat malam. Subhanallah, ini ibadahnya para sahabat dahulu, yang mana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya Salman Al Farisi pun memintanya untuk tidur. Hingga akhirnya ketika Abu Darda diajak tidur, tengah malam dibangunkan oleh Salman Al Farisi, diajak sholat bersama. Maka setelah selesai mereka bersama, kemudian sebelum berpisah, Abu Darda berkata kepada Salman Al Farisi, Inna li rabbika alaika haqqo. Wahai saudaraku, wahai Abu Darda,
Sesungguhnya Allah itu memiliki hak atas dirimu, yaitu beribadah. Kita memang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lakukan semampu kita, tidak memaksakan diri hingga akhirnya diri kita pun tidak mendapatkan haknya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqo. Sesungguhnya dirimu juga itu punya hak, ya, hak berupa tidur, hak untuk memberikan asupan gizi yang baik sehingga bisa mendorong kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lalu melanjutkan wali ahlika 'alaika haqqo, dan juga keluargamu itu memiliki hak. Keluargamu harus engkau urus. Kebutuhan keluargamu, apapun yang dibutuhkan oleh keluargamu harus engkau penuhi. Baik itu kebutuhan sandang, pangan, ataupun kebutuhan kasih sayang dan sejenisnya, itu adalah hak keluargamu atas dirimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka setiap dari mereka berikan haknya. Abu Darda pun akhirnya menanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, Sodako Salman. Sungguh Salman Al Farisi telah berkata yang benar. Jadi di dalam syariat diri kita ini tidak sepenuhnya, ya, kita tunaikan hanya dalam satu sisi saja, tidak. Tapi di sana ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Ada hak Allah Subhanahu wa taala, ada haknya istri kita, ada haknya diri kita juga. Maka hak-hak itu apa saja? Yang pertama adalah di antara hak yang paling utama dan harus dilakukan oleh seorang suami dan harus didapatkan oleh seorang istri, yaitu mendapatkan kebutuhan pangan yang cukup. Mendapatkan kebutuhan pangan yang cukup. Di sini ada beberapa poin yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan hak mendapatkan kebutuhan pangan yang cukup. Yang pertama, yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan makan istri dan anaknya dan tidak boleh menelantarkan keluarganya hingga kelaparan. Maka seorang suami yang menelantarkan keluarganya, yang meninggalkan keluarganya, dia akan berdosa dan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdosa tatkala ia tidak memberikan nafkah. Berdosa tatkala ia tidak memenuhi kebutuhan pangan anak dan istrinya. Dan yang wajib bagi suami adalah memenuhi kebutuhan pangan secukupnya, yang sesuai dengan kemampuannya. Ini perlu diperhatikan, bukan berarti ketika seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan pangan yang cukup, maka kita menjadikan standar orang-orang kaya gitu misalnya. Ya, kita menjadikan standar orang-orang yang mana mereka dalam segi pangan berlebihan, tidak. Maka ini harus disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Apabila memang orang kaya, maka sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang biasa dimakan oleh mereka. Berbeda dengan orang yang mungkin pas-pasan, ya. Pas-pasan untuk beli ayam aja susah. Untuk bisa makan yang enak mungkin daging dan sejenisnya dia susah. Maka tidak boleh bagi seorang istri menuntut suaminya secara berlebihan dengan demikian. Hanya karena melihat tetangga, subhanallah, dia mungkin diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lalu menuntut suaminya secara berlebihan, tidak. Akan tetapi sesuai dengan secukupnya dan sesuai dengan kemampuannya. Adapun tambahan ya, tambahan itu berupa misalnya sang suami, masya Allah, dia misal dalam satu bulan gajinya anggap saja 3 juta, lalu kebutuhan pangan dia sebenarnya mungkin dalam satu bulan adalah 2 juta, akan tetapi dia berikan kepada istrinya semuanya. Ya, misalnya sayang atau adik, ini saya berikan semuanya biar makanan bulan ini makanan yang enak dan sejenisnya. Maka tambahan tersebut, ya, baik itu berupa jajan makan di luar gitu misalnya, atau merupakan ya kelebihan makanan atau hal-hal yang lain, baik itu diberikan kepada istri misalnya, maka itu adalah sedekah dan hadiah dari suami, ya, bukan kewajiban sang suami. Yang menjadi kewajiban sang suami itu adalah memberikan kebutuhan pangan yang cukup. Poin yang ketiga, bahwasanya sang suami yang mana ia mencukupi kebutuhan pangan keluarganya, maka ia akan mendapatkan pahala. Jadi jangan dikira wahai bapak-bapak, jangan dikira wahai para akhwat, para ummahat,
para muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sekedar memberikan makan udah ya, maka selesai tanggung jawab Anda. Tidak. Anda ketika memberikan kepada keluarga Anda satu suap saja, maka itu bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqta ala ahlika. Intabi. Perhatikan di sini. Rasulullah SAW menyebutkan 4 jalan untuk berinfak. Yang pertama adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah. Lalu berinfak untuk membebaskan budak. Lalu berinfak untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi misalnya ada fakir miskin membutuhkan ya. Lalu yang terakhir kata Rasulullah SAW, uang yang kau infakkan kepada keluargamu. Kalau kita memikir secara analogi kita gitu misalnya, tentu apa yang kita infakkan di fisabilillah tentu pahalanya sangat besar ya, karena pahalanya untuk orang banyak, apalagi fisabilillah sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya mengalir. Akan tetapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, paling besar pahalanya dan paling agung pahalanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu, kepada istri kita, kepada anak kita. Jadi ini tidak sekedar tanggung jawab, tapi ini adalah pahala yang sangat besar bagi seorang suami, pahala yang sangat besar bagi seorang laki-laki yang memberikan infak dan juga memberikan ya uang, baik itu uang belanja ataupun uang kelebihan kepada keluarganya, akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini ada perhatian bagi para istri dan para muslimat. Hendaknya mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak menuntut suaminya secara berlebihan di atas kemampuannya. Ya, jadi patut bersyukur, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukurnya adalah tidak berlebihan dalam berbelanja. Tidak berlebihan selalu menuntut suaminya untuk meminta jajan di luar misalnya. Ya, minta jajan di luar atau minta jajan di tempat-tempat yang mahal. Maka tidak demikian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas apa yang diberikan oleh suaminya. Dan juga di antara bentuk syukur di sini adalah tidak membuang sia-sia dari makanan. Ya, bukan berarti ketika misalnya suami memberikan sang istri kebebasan untuk belanja, maka sang istri pun belanja yang tidak diperlukan hingga akhirnya tabdzir, hingga akhirnya berbuat sia-sia, maka tentu akan berdosa. Ya, tentu akan berdosa. Ini kewajiban pertama atau tanggung jawab pertama dan hak pertama bagi setiap laki-laki, yaitu dia memberikan kebutuhan pangan yang cukup kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullaha fin nisa." Wahai para laki-laki, bertakwalah kalian dalam perihal wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Fawalahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang benar. Dan bahkan dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dia melalaikan keluarganya pasti akan mendapatkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang dinyatakan berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib ia beri makan atau ia beri nafkah. Ini kewajiban pertama yang bisa dibilang adalah kewajiban yang sangat besar, yang paling utama bagi
seorang laki-laki. Yang kedua, hak seorang istri yaitu mendapatkan kebutuhan sandang yang cukup serta sakan yang cukup. Sakan itu adalah rumah, ya, rumah atau tempat tinggal. Mungkin bagi yang belum memiliki rumah maka tinggal di kontrakan atau apartemen atau kos-kosan dan sejenisnya. Yang mana kebutuhan sandang dan juga pangan serta sakan baginya itu adalah kebutuhan yang cukup. Suami wajib memenuhi kebutuhan sandang serta pakaian istri dan anaknya, baik pakaian yang dipakai sehari-hari maupun pakaian saat keluar rumah sesuai dengan kemampuan suami. Dan ingat di sini sesuai dengan kemampuan suami, tidak membebankan suami berlebihan. Pakaian sang istri saat berada di luar rumah harus sesuai syar'i. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh laki-laki. Dia tidak hanya memberikan kebebasan bagi istrinya untuk membeli pakaian, tidak. Apalagi subhanallah zaman sekarang pakaian aneh-aneh ya, apalagi yang fashion-fashion itu. Yang mana pakaiannya menampakkan aurat, tidak hanya menampakkan aurat, bahkan tidak berpakaian sejatinya. Pakaian tapi akan tetapi dia hanya menutup bagian-bagian yang vital saja. Itu sejatinya tidak berpakaian. Dan suami akan berdosa apabila ia membiarkan istrinya atau anak-anaknya keluar dengan pakaian-pakaian tersebut yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini harus diperhatikan bagi para istri agar ketika ia berpakaian atau membeli pakaian apabila digunakan untuk di luar rumah tidak melanggar aturan-aturan pakaian wanita dalam Islam. Ini sudah diatur dalam Islam tentang pakaiannya, bahkan aturan tentang pakaian wanita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ayat khusus terkait dengan jilbab wanita muslimah. Jadi ini bukan kata ustadz, bukan kata kiai dan sejenisnya, tapi ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan budaya Arab. Jangan dikira Arab di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu mereka itu pakai jilbab, tidak. Bayangkan mereka orang-orang kafir di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Quraisy, apabila kita membuka sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab, ya, ketika mereka juga berhaji, ketika mereka datang ke Mekah, mereka ingin berhaji, mereka tawaf di sekeliling Ka'bah sambil telanjang, tidak memakai pakaian sama sekali. Laki-laki dan perempuan saling campur baur. Dan inilah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan kita lihat di negeri-negeri orang kafir, bagaimana pakaian mereka. Mereka sejatinya bukan berpakaian tapi telanjang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Dan aturan ini bukanlah budaya orang Arab, tapi ini adalah pakaian wanita muslimah. Ya. Pakaian wanita muslimah. Insya Allah mungkin di kajian khusus nanti kita akan membahas tentang pakaian wanita muslimah. Setidaknya pakaian wanita muslimah itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, tidak menampakkan aurat wanita. Ya, jadi aurat-aurat wanita yang ada dalam batasan Islam, maka ia tidak ditampakkan. Yang kedua, tidak boleh ketat, yang mana bisa membentuk lekuk tubuh wanita. Dan kita dapati berapa banyak kaum muslimah yang mana dia menyatakan, Ustaz, saya sudah berjilbab nih, tapi dia pakaiannya ketat, ya, kaosnya sangat ketat, seakan-akan membentuk lekukan tubuhnya dia. Maka ini sejatinya tidak berpakaian. Tidak boleh juga tipis yang kelihatan bagian tubuhnya. Nah, ini di antara syarat-syarat pakaian wanita muslimah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam bagi wanita muslimah yang ia tidak berpakaian dengan pakaian syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar." Ada 2 golongan penghuni neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat penghuni neraka dan diantaranya adalah wanita, bahkan paling banyak adalah dari golongan wanita. Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu kaum yang membawa cemeti seperti seekor sapi, mereka memukuli orang dengan cemeti tersebut. Ya, dan yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka berpakaian, akan tetapi sejatinya mereka telanjang karena apa? Tidak sesuai syar'i. Mereka berjalan berlenggak-lenggok, menggoyangkan bahu dan punggungnya,
dan rambutnya disanggul seperti punuk-punuk onta, mereka tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ini ancaman dari Rasulullah SAW dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jauhnya jarak perjalanan sekian dan sekian. Sehingga wahai para muslimat, terkhusus juga para kepala keluarga, wahai bapak, ya, kewajiban setiap dari baik itu muslimah serta orang tua atau bapak, ya, suami, memperhatikan pakaian keluarganya. Bagi para istri harus memperhatikan pakaian dirinya, harus memperhatikan pakaian dirinya sesuai syar'i. Dan juga poin yang ketiga yaitu maka suami yang mencukupi kebutuhan sandang keluarganya ia akan mendapatkan pahala karena telah menunaikan kewajibannya, bahkan bernilai sedekah. Ini sama dengan ketika memberikan makan itu tadi, karena urusan sandang adalah urusan yang urgen. Yang terakhir, poin yang terakhir terkait dengan hal ini, hendaknya sang istri senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak menuntut suaminya secara berlebihan di atas kemampuannya. Jadi tidak meminta pakaian yang terlalu mahal, yang mana itu tidak ia butuhkan. Tidak menuntut suami untuk misalnya hampir tiap minggu misalnya ganti pakaian, itu tidak. Ya, pakaian secukupnya. Bahkan para sahabat dahulu, wahai kaum muslimat dan para akhwat serta umat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dikisahkan beberapa sahabat itu sampai mereka itu tidak memiliki pakaian, ya, saking miskinnya. Sampai-sampai mereka itu pakaian itu bergantian antara sang suami dan istri. Tatkala selesai dipakai oleh sang istri, dijemur lalu dipakai oleh suaminya. Ya. Akan tetapi mereka, rumah tangganya para sahabat, rumah tangga yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin aneh-aneh dalam kehidupan mereka. Kita lihat di kehidupan kita sekarang, yang mana wanita begitu banyak tergoda dengan fashion di luar sana, ya. Yang mana dulu mungkin godaannya adalah belanja di mall dengan pakaian-pakaian yang bagus. Nah, tapi sekarang subhanallah dengan banyaknya marketplace atau belanja online dan sejenisnya, godaan untuk wanita agar membeli pakaian yang baru setiap bulan itu subhanallah, yang mana membebani sang suami. Di lemarinya saja sudah tidak cukup, maka mau ditaruh di mana lagi. Maka ini apabila melebihi dari kecukupan dia termasuk bentuk tabdzir, ya, termasuk bentuk menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya di antara hak istri dalam rumah tangga adalah mendapatkan perlakuan yang baik. Mendapatkan perlakuan yang baik. Ini adalah haknya istri. Jadi jangan dikira hanya sekedar sandang, pangan, dan sakan saja, tidak. Istri harus mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan bergaulah mereka menurut cara yang patut atau dengan cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sang suami tidak ada sesuatu yang tidak ia sukai dari istrinya, yaitu bergaulah dengan cara yang patut dan juga cara yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaitu lembutlah dalam bertutur kata, berlakulah yang baik dan berhias diri di hadapan sang istri. Ini adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang suami, yaitu berlaku dengan baik di hadapan sang istri. Kata beliau, sebagaimana engkau suka hal-hal tersebut dari sang istri, kita sebagai seorang suami tentu suka istri itu subhanallah ketika di dalam rumah wangi, ya, tidak bau bawang, atau ketika pulang misalnya suka sang istri berhias dan sejenisnya, maka sang suami juga harus demikian, ya. Beliau menyatakan, sebagaimana engkau wahai suami suka hal tersebut dari sang istri, maka lakukanlah hal yang sama. Ini termasuk bentuk dari bagaimana kita berperilaku yang baik di hadapan sang istri. Bahkan dinyatakan oleh beliau, di antara akhlak Rasulullah SAW kepada istrinya adalah perlakuan yang baik, selalu tersenyum, bercanda, berlemah lembut, memberikan nafkah,
dan beliau juga sering membuat senang dan tertawa istri-istrinya. Kita lihat ini adalah teladan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik seorang laki-laki, ya teladan terbaik laki-laki. Ada beberapa poin yang mungkin akan saya bahas terkait dengan hal ini, yaitu memperlakukan istri dengan yang baik. Yang pertama, suami harus bersikap baik kepada istri, mencintainya, memuliakannya, bersikap lembut, selalu tersenyum, ceria, bercanda, bercengkrama, mendengarkan curhat dan cerita istri, bersikap romantis, bahkan bersabar terhadap istri dan memberikannya panggilan sayang. Apa semua yang saya sebutkan ini adalah profil mungkin bagi muslimat ya, atau bagi ibu-ibu, atau bagi akhwat ya. Masya Allah Ustadz, ini profil laki-laki yang sangat romantis yang kita dapatkan mungkin ya di film-film apa tuh, di sinetron-sinetron atau drama-drama Korea ya. Jadi laki-laki, agar mereka bersikap romantis, dan bahkan bisa dibilang Rasulullah SAW adalah laki-laki yang paling baik dan paling romantis kepada istrinya. Semua yang saya sebutkan tadi itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, man habun nasi ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai? Rasulullah menyebut istrinya, Aisyah. Subhanallah. Para sahabat ini bertanya, minar rijal, lalu laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, ya bapaknya. Jadi mencintai sang istri adalah kewajiban dari laki-laki. Memuliakannya, bersikap lembut, selalu tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan keluarganya atau bertemu dengan siapapun, wajah beliau sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha seperti bulan purnama. Jadi sangat menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Beliau selalu ceria, bercanda, bahkan bercengkrama dan mendengarkan curhat serta cerita dari istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sebelum sholat, misalnya mungkin pada asar atau waktu-waktu kosong, beliau menggilir istrinya masuk ke rumahnya, ya, lalu kemudian bercengkrama, mendengarkan ceritanya. Kamu tadi ada urusan apa dan ini apa, istrinya cerita dan sejenisnya, ya, didengarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Maka kita lihat di zaman sekarang betapa banyak sangat disayangkan suami atau bapak-bapak yang mana istrinya cerita kadang tidak dihiraukan atau bahkan disuruh diam dan sejenisnya. Mungkin bagi kita ya, suami merasa itu tidak penting, akan tetapi kita lihat, kita berusaha, terutama bagi sang suami, kita berusaha untuk mengikuti teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita tentang tetangganya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya para istri tadi melakukan gini-gini wahai Rasulullah. Ceritanya cukup panjang. Tapi apa kata Aisyah? Wallahi Rasulullah SAW mendengarkanku dengan seksama, tidak menyanggahku sama sekali dan tidak menyuruhku untuk diam. Jadi Rasulullah SAW mendengarkan dengan baik cerita apa yang diceritakan oleh istrinya. Jangan dianggap itu adalah hal yang tidak penting. Bersikap romantis, bersabar terhadap istri dan memberikan panggilan sayang. Ya, di dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW memberikan panggilan sayang khusus kepada Aisyah, yaitu Humairah, wanita yang pipinya memerah, atau kadang Aisyah dipanggil dengan sebutan Aish. Aish dihilangkan taknya, dalam bahasa Arab itu adalah panggilan sayang, wahai Aisyah sayang dan sejenisnya. Maka ini patut dicontoh oleh para suami, dan ini merupakan hak istri agar mendapatkan kasih sayang dan juga perlakuan baik dari sang suami. Yang kedua, poin yang kedua terkait dengan hak ini adalah sang suami tidak boleh melakukan kezaliman kepada istrinya. Nah ini, bahkan sang suami tidak boleh melakukan kezaliman kepada istrinya. Baik itu seperti memukul, menampar, bersikap kasar, atau bahkan lebih parah. Jadi kadang ada suami-suami yang memiliki mental yang rusak, ya kejiwaan yang rusak. Dia itu senang melakukan KDRT kepada istrinya. Dan ini merupakan dosa besar. Perhatikan wahai para bapak-bapak dan juga para ikhwan, ya, ini adalah dosa besar. Melakukan kezaliman kepada orang lain saja, yang mana nanti di hari kiamat kita akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mungkin berupa hal yang bagi kita bukan hal yang ini ya, bukan hal yang besar, misalnya sekedar mendorong lalu kemudian buat kita kaget dan sejenisnya kepada orang lain.
maka itu akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada orang yang paling terdekat bagi kita, pada orang yang berjuang bersama kita. Maka hal ini tentu mereka nanti akan minta kisosnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada mereka para suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya, melakukan KDRT sampai memukuli, mencambuki, menendang dan sejenisnya. Yang mana hal-hal tersebut secara asal dilarang oleh agama sebelum dilarang oleh undang-undang kita atau dilarang oleh negara kita. Tentu hal tersebut diatur oleh negara kita, bisa dilaporkan dalam ke polisi. Akan tetapi agama kita sudah melarang. Hal itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tidak boleh melarang istri untuk pergi ke masjid atau mengekangnya dan mengurungnya di rumah. Ya, apabila istri memiliki kebutuhan yang mendesak, contoh misalnya harus berbelanja, maka istri izin kepada suami, suami tidak boleh melarangnya apabila itu adalah kebutuhan mendesak. Atau contoh misalnya ia ingin mengunjungi keluarganya, maka suami pun harus untuk memenuhi hal demikian. Ya, termasuk bentuk kezaliman kepada istri adalah mendiamkannya tanpa sebab yang syar'i. Jadi tidak boleh kita mengucilkan kepada istri-istri kita. Istri kita memiliki hak atas diri kita, maka kita harus tunaikan. Poin yang selanjutnya yaitu sang suami tidak boleh mengejek atau menjelekkan istrinya baik secara fisik ataupun sifat. Jadi tidak boleh kita apalagi mengejek terkait dengan sifat, terkait dengan fisik ya. Mengejek terkait dengan fisik itu dilarang. Kita mengejek kepada orang lain saja yang bukan istri itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fisik ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang sempurna. Kita tidak boleh mengejeknya. Mungkin banyak di antara suami yang mengejek istrinya gendut, suaminya jelek, istrinya jelek atau hal demikian sejenisnya. Hingga akhirnya sang istri pun terpaksa harus operasi plastik dan sejenisnya demi mendapatkan keridhaan suami. Suami tidak boleh mengejek secara fisik dari fisik istrinya. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istrinya hitam dan sejenisnya tidak. Ya, ini adalah fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sifatnya tidak boleh diejek-ejek. Mungkin ada sifat yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, misalnya sang istri pemarah atau sang istri misalnya pelit atau sang istri bahkan mungkin ini bukan termasuk aib yang sangat besar yaitu tidak bisa masak dan sejenisnya, maka tidak boleh sang suami mengejek. Kalau bisa dia mencari solusi dengan menasehatinya yang baik, menasehatinya dengan baik ya, dan harus bersabar atas kekurangan dari istri tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in karihtumuhunna, maka apabila ada sesuatu yang tidak engkau sukai dari istrimu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna, apabila ada yang kau tidak sukai baik itu secara fisik ataupun yang berkaitan dengan sifatnya. Fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala yang sangat besar, menjadikan kebaikan yang sangat besar yang ada di baliknya, hikmahnya. Maka di sini sang suami harus bersabar. Tidak boleh ia membenci istrinya dan tidak boleh ia mengejek istrinya dan menjelek-jelekkan istrinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sesuai dengan keadaan yang sempurna. Bahkan ia dianjurkan, sang suami dianjurkan untuk terus mendoakan istrinya dalam kebaikan. Meskipun istrinya ada sesuatu yang tidak ia sukai. Makanya ketika seorang laki-laki ia awal menikah, ya, ketika malam pertama dan sejenisnya, kita dianjurkan untuk membaca doa. Yang membaca doa ketika malam pengantin. Doa tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Yaitu ya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dan kebaikan tabiatnya yang ia bawa, dan juga aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Jadi kita berlindung kepada Allah dan berharap kepada Allah SWT serta dengan menasehati sang istri terutama hal yang berkaitan dengan sifat.
tabiat perangai sang istri. Mungkin ada yang tidak disukai, maka sang suami menasihatinya dengan baik. Sang suami juga harus mengajari istrinya dengan baik. Poin yang terakhir terkait dengan perlakuan yang baik kepada sang istri, yaitu sang suami harus setia kepada istri. Ini sekali lagi sudah disebutkan oleh agama kita, menjaga kehormatannya, tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pacaran atau selingkuh dan juga berzina dengan wanita lain yang tidak halal baginya. Jadi kesetiaan dalam rumah tangga itu adalah ikatan yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala mensifati pernikahan ini dengan ikatan yang kuat, lagi berzina dengan wanita yang tidak halal baginya. Tapi ini perlu dicatat, terutama bagi para muslimat dan juga ibu-ibu atau ummahat, ya para akhwat, bahwasanya apabila terkait dengan poligami itu bukan berarti selingkuh atau berkhianat, tidak. Karena ini adalah syariat Islam dan dibolehkan bagi sang suami untuk menikah lagi. Akan tetapi apabila ada perjanjian sebelum, maka suami harus berpegang teguh dengan janji tersebut. Bila dia menikah lagi, maka dia telah berkhianat kepada istrinya. Ya, poin ini terkait dengan mendapatkan perlakuan yang baik. Yang selanjutnya di antara hak-hak istri adalah mendapatkan bimbingan agama yang baik. Jadi tadi sudah kita sebutkan, hak istri adalah mendapatkan sandang, pangan, dan sakan, lalu kemudian mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, termasuk hak dari sang istri adalah mendapatkan bimbingan agama yang baik. Dari siapa? Dari suaminya. Jadi sang suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban di atas pundaknya untuk memberikan bimbingan yang baik kepada keluarganya. Hal ini karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yaitu istri dan anak-anak kalian, dari api neraka. Jadi ini adalah tanggung jawab sang suami. Maka hak istri adalah mendapatkan bimbingan dan pelajaran agama dari suaminya. Pelajaran berupa tauhid, berupa fikih, atau kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas sang istri. Misalnya sholat, puasa, zakat, atau haji bagi yang mampu, dan sejenisnya. Itu merupakan tanggung jawab suami, harus diperhatikan ya. Bukan tanggung jawab ustadz. Bukan tanggung jawab ustadzah, kepala madrasah, atau sejenisnya, tidak. Itu adalah tanggung jawab sang suami. Sang suami pertama kali diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian. Maka apabila sang suami tidak memiliki ilmu agama, ya, ini bukan hanya kewajiban seorang ustadz, tidak. Kewajiban setiap suami. Ia tidak memiliki ilmu agama, wajib baginya belajar agama agar ia bisa mengajari keluarganya, mengajari istrinya. Ini adalah kewajiban kepala keluarga. Jadi nggak boleh kepala keluarga membiarkan istrinya jahil, tidak mengerti tentang kewajiban-kewajiban dan juga hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan berapa banyak rumah tangga yang mana suaminya tidak peduli dengan keagamaan dan juga ilmu agama dari keluarganya. Anak istrinya tidak sholat dibiarkan begitu saja. Istrinya tidak puasa, kan subhanallah betapa banyak ya, tidak puasa, anak tidak puasa dan sejenisnya dibiarkan oleh sang bapak, maka akan berdosa dia nanti. Dituntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak menunaikan kewajibannya berupa memberikan ilmu agama yang baik kepada sang istri dan juga anaknya. Poin yang kedua, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada suami agar senantiasa bersikap lembut kepada istri dan juga sabar serta senantiasa menasehatinya dengan baik. Jadi di antara bimbingan yang baik kepada sang istri, di antara hak istri terkait dengan bimbingan yang baik, bimbingan agama yang baik adalah mendapatkan nasihat yang baik.
mendapatkan nasihat yang baik karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok sehingga harus sering diberi wasiat dan nasihat berupa kebaikan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya dan berbuat baiklah kepada wanita. Ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seringkanlah kalian memberikan wasiat kepada wanita. Jadi istri itu tidak ditinggalkan begitu saja, tidak dibiarkan begitu saja. Setiap hari kalau bisa ya, istri diberikan nasihat, diberikan wasiat. Karena tabiat dari istri ibarat tulang bengkok. Ini sabda Rasul, ya. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena para istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhilai a'lahu, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau memaksa untuk meluruskannya, jadi diperlakukan dengan kasar, diperlakukan dengan ibaratnya tidak dengan lembut, maka engkau akan mematahkannya, kata Rasulullah SAW. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan begitu saja memang tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka senantiasalah berbuat baik dan juga memberikan wasiat yang baik kepada mereka para wanita. Maka di sini sebagai seorang istri, sebagai seorang ummahat, sebagai seorang pendamping hidup suami, jangan hanya meminta harta saja, tidak. Sang istri harus juga minta nasihat kepada suaminya. Misalnya di malam hari sebelum tidur, gitu, misalnya saat berada di atas kasur, minta nasihat kepada suami, wahai suamiku, apa kira-kira yang kau nasihatkan kepadaku hari ini, misalnya. Apa yang kau wasiatkan kepadaku hari ini, mungkin besok akan aku lakukan. Apa sekiranya yang tidak engkau suka dari akhlakku, dari keburukanku, dari hal yang aku lakukan di hari ini, apa yang bisa aku lakukan. Maka sang istri sejatinya meminta nasihat kepada suami, dan ini termasuk haknya. Poin yang ketiga yaitu suami harus berusaha untuk mengajak istrinya agar memperhatikan ibadahnya, terutama hal yang wajib disempurnakan. Ya, di antaranya juga amalan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah waktunya sholat, beliau selalu membangunkan keluarganya. Beliau keliling untuk membangunkan istri-istrinya. Bahkan beliau menyatakan seorang suami yang apabila dia bangun, baik suami ataupun istri, ia bangun lalu kemudian membangunkan suaminya untuk ibadah sholat malam misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati mereka. Jadi diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini profil suami yang baik, profil suami idaman, profil suami yang romantis, yaitu yang mengajak sang istri kepada ibadah, mengajak istrinya yang ia cintai kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang poin yang keempat terkait dengan memberikan bimbingan yang baik, yaitu apabila sang istri melakukan nusyuz yaitu pembangkangan. Tentu di dalam rumah tangga tidak selamanya kehidupan rumah tangga itu adem ayem, tentram, jalan tol terus, tidak. Tentu di sana ada kerikil, ada polisi tidur, atau bahkan ada ya goncangan yang sangat besar, ada ombak yang sangat besar, maka ada perselisihan, ya. Maka bila sang istri melakukan nusyus atau pembangkangan, sang suami dalam menanganinya, ini adalah hak istri, ya. Sang suami dalam menanganinya harus sesuai aturan yang diatur dalam Islam. Tidak boleh semena-mena sang suami naik pitam marah lalu kemudian menghajar sang istri atau memukulinya. Dan ini sangat disayangkan banyak sekali dilakukan oleh mereka para suami yang tidak mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengerti aturan dalam Islam. Islam sudah mengatur apabila ada terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka kewajiban sang suami itu stepnya seperti ini, dan ini. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dengan memberikan nasihat. Tahapan kedua yaitu dengan pisah ranjang. Ini sudah diatur dalam Islam.
tidak serta-merta langsung melakukan kekerasan atau KDRT, ya. Dan yang ketiga, mungkin apabila diperlukan memukul, maka dalam Islam, perhatikan wahai ibu-ibu, ini dalam Islam, yaitu tidak boleh melakukan pukulan yang membekas dan membahayakan, tidak menyakiti. Bahkan para ulama itu mempraktekkan ya bagaimana memukul istri sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Yaitu dengan apa? Dengan jari digini-giniin. Jadi intinya bukan untuk menyakiti, tapi ingin memberikan pelajaran. Yang memberikan pelajaran bukan untuk menyakiti. Akan tetapi sayang banyak dari suami menyalahartikan hal ini, mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang bagi suami untuk memukul, maka istrinya pun dihajar, ditinju, udah kayak apa? Udah seperti lawan main tinjunya. Tidak demikian, ya. Akan tapi memberikan pukulan dengan batasan-batasan yang diatur di dalam syariat, dan itu pun harus sesuai dengan kadarnya serta harus mempertimbangkan mafsadah dan madharat. Jadi tidak serta-merta langsung menghukum sang istri atau memukul dan mengajar sang istri. Istri harus diperlakukan dengan baik, dan juga ini merupakan bentuk bimbingan eh, yang baik yang harus diterima oleh istri, dan haknya tatkala sang istri atau terjadi perselisihan antar rumah tangga. Ini adalah hak yang keempat. Yang kelima dan mungkin yang terakhir, ya, yaitu terkait dengan urusan syahwat. Jadi ini merupakan hak dari sang istri, yaitu terpenuhi kebutuhan batin dan juga syahwatnya. Terpenuhi kebutuhan batin dan juga syahwatnya. Ini merupakan hak istri. Bukan sekedar hanya haknya suami saja yang menuntut agar syahwatnya dipenuhi, tidak. Tapi istri juga memiliki hak. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hal ini. Yang pertama adalah seorang suami seharusnya selalu bersikap mesra kepada istri, baik itu contohnya seperti memberikan ciuman dan sejenisnya, yang mana hal ini merupakan kebutuhan batin sang istri yang perlu dipenuhi suami berupa cinta dan kasih sayang. Jadi bermesraan, ya, bermesraan di dalam rumah tangga itu adalah tuntutan. Akan tapi sayang banyak dari kaum muslimin, ya, mereka bermesra-mesraan saat apa? Saat mungkin belum halal. Saat pacaran tuh subhanallah, masa-masa yang paling mesra, paling indah katanya. Ya bahkan naudzubillahi min dzalik sampai berbuat mesum dan sejenisnya. Yang mana tidak merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berciuman dan sejenisnya itu merupakan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala hal-hal tersebut yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menikah, setelah menikah hal itu sebaliknya, bukan hanya dihalalkan tapi berubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercumbu, lalu kemudian memeluk istri, atau mungkin ya Bapak dan Ibu mungkin paham sendiri ya bagaimana bermesraan dengan istri misalnya. Maka hal-hal tersebut adalah tuntutan di dalam rumah tangga. Perhatikan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, subhanallah, tatkala beliau akan sholat. Jadi sebelum Rasulullah SAW pergi ke masjid, setelah beliau berwudu misalnya, setelah beliau berwudu, beliau mendatangi istrinya dan mencium istrinya. Dan itu tidak membatalkan wudu beliau. Saat Rasulullah SAW berpuasa, Rasulullah masih tetap bermesraan dengan istrinya, yaitu mencium dan mencumbu istrinya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya bermesraan dan juga melakukan hal yang membuat istri senang itu tuntutan syariat. Bahkan waktu-waktu mendekati ibadah saja, atau bahkan di waktu ibadah seperti puasa, hal itu tidak dilarang selama tidak membangkitkan atau tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan sampai terjadi Rasulullah SAW misalnya jima dan sejenisnya. Nah ini merupakan tuntutan di dalam rumah tangga terkait dengan bermesraan dan menimbulkan kasih sayang antar sesama suami dan istri. Para ulama menyebutkan, poin yang kedua, para ulama menyebutkan bahwa kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan syahwat istrinya, sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan syahwat istrinya. Bahkan kata beliau, ini adalah hak terbesar bagi suami karena mendapatkan kebutuhan biologis dari suaminya.
Bahkan nih dinyatakan oleh beliau, para ulama berbeda pendapat. Suami dalam paling lama dia tidak menggauli istrinya itu paling lama dinyatakan oleh para ulama adalah 4 bulan. Jadi dalam batas 4 bulan ini adalah batasan suami dia harus memberikan kebutuhan syahwat istrinya. Jadi paling batasan kapan suami memberikan nafkah batin ya, kalau saya istilahkan ya kepada istrinya itu paling tidak 4 bulan. Karena ini ada hubungannya dengan ila. Ya di dalam Al-Quran Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim." Kepada orang-orang yang mengila, ila itu apa? Ila itu jadi misalnya antara suami dan istri marah-marahan. Lalu akhirnya suami pun secara gelap mata berkata, dia bersumpah ya, bersumpah dengan nama Allah, saya tidak akan berjima dan menggauli kamu lagi. Kita akan pisah ranjang dan sejenisnya. Ya, maka di dalam syariat ditentukan bahwasanya itu batasannya adalah 4 bulan. Apabila dia benar-benar selama 4 bulan bersabar, tidak mau menggauli istrinya, maka hak istri memiliki hak. Istri memiliki hak untuk menuntut suaminya agar mau menggaulinya. Ya. Misal suami nggak mau, maka sang istri boleh mengangkat hal ini di mahkamah. Mahkamah nanti memberikan keputusan bahwasanya suami dipaksa harus menggauli istrinya. Ya. Jadi suami harus menggauli istrinya ini adalah syariat Islam ya. Jadi sang mahkamah nanti memberikan kewajiban tersebut. Apabila suami enggan, maka mahkamah memiliki hak dan keputusan untuk memisahkan antar keduanya. Sang istri boleh untuk meminta cerai apabila dia tidak terpenuhi kebutuhan syahwatnya, apabila tidak ada alasan yang syar'i misalnya. Maka ini adalah hak istri memberikan nafkah batin, memberikan terkait dengan memenuhi kebutuhan syahwat istrinya. Makanya para ulama di sini berbeda pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ulama berbeda pendapat batasan kapan kita harus paling terakhir ya, kapan kita boleh mendiamkan istrinya. Sebagian para ulama 4 bulan. Lalu lebih dari 4 bulan maka tentu suami akan bisa berdosa atau sang istri boleh menuntut. Sebagian ulama lain, bahkan ini yang dirojehkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kapanpun sang istri butuh, kapanpun sang istri, mohon maaf mungkin bergejolak atau sebagaimana laki-laki bergejolak dan sejenisnya, ya syahwatnya memuncak dan ia meminta, maka sang suami dia harus segera memberikan haknya, sang istri mendatanginya sesuai dengan kemampuan suami. Bukan berarti subhanallah mungkin tiap hari dan sejenisnya di luar kemampuan suami maka tidak wajib ya. Akan tetapi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ini adalah pendapat yang paling benar, yaitu ketika sang istri membutuhkan agar dipenuhi kebutuhan syahwatnya, maka sang suami wajib untuk memenuhinya. Dinyatakan oleh beliau sebagaimana sang suami memberikan makan dan itu merupakan kebutuhan istri, maka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Nabi Muhammad SAW juga memberikan kepada para suami ya, memberikan sunnah atau sebuah sunnah. Dan ini merupakan bisa dibilang sunnah yang ditinggalkan atau jarang dilakukan oleh para suami. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa sunnah tersebut? Yaitu sunnah melakukan hubungan suami istri tatkala sepulang safar. Ya, tatkala sepulang safar. Nabi memberikan petunjuk kepada suami yang baru pulang safar agar memberitahu istrinya sebelum ia datang. Jadi memberitahu istrinya dahulu. Misalnya baru safar dari Madinah atau dari luar kota atau urusan pekerjaan. Ya. Sang suami kemudian pulang. Tidak ujuk-ujuk dia langsung pulang datang ke rumah dalam keadaan capek gitu lalu kemudian tidur, tidak. Sunnah Nabi Muhammad SAW dia memberitahu istrinya entah dengan ditelepon atau dikirim via WhatsApp atau misalnya dikirim via WhatsApp, wahai istriku, saya akan datang misalnya 1 jam lagi. Nah ini tujuannya kata Rasulullah SAW agar istri bisa bersiap-siap dahulu, ia bisa berhias diri, mempersiapkan dirinya untuk suaminya. Nah beliau salah satu sunnahnya ketika pulang safar, yaitu suami ketika dia mulai datang pulang safar,
dia memberitahu istrinya terlebih dahulu, lalu dia datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Jadi ini dinamakan dengan sunnah sepulang safar, yaitu sholat 2 rakaat di masjid. Lalu kemudian sang suami pulang, membersihkan diri, baru menggauli istrinya. Ini sunnah. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW kepada para laki-laki dan juga kepada istri. Karena apa? Perhatikan, subhanallah, Islam sangat perhatikan hal ini. Yang mana sebelumnya antara suami dan istri dipisahkan perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan safar, mungkin kangen dan sejenisnya. Maka Islam pun sampai mengatur agar mereka berdua ini, suami dan istri, semakin bersemi cintanya, ya, hingga akhirnya di salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu melakukan hubungan badan tatkala pulang safar. Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW dan banyak ditinggalkan oleh para suami atau para istri, ya, karena mungkin tidak tahu atau mungkin ya terlalu capek. Ustaz udah capek ngapain melakukan hal demikian? Tidak. Ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW agar hubungan rumah tangga semakin erat. Ya, jadi sangat dianjurkan kepada para suami sepulang dari kerja atau safarnya, ya, safar jauh misalnya, memberitahu istrinya terlebih dahulu. Sang istri juga demikian. Maka persiapkan diri ketika sang suami datang, maka persiapkan diri berdandan dengan wangi, persiapkan mungkin yang punya anak-anak ditidurkan lebih dahulu dan sejenisnya. Lalu kemudian ketika suami datang disambut dengan baik, diberikan makan, lalu kemudian sang suami berhias diri, lalu keduanya saling menunaikan hajat dan syahwatnya, kemudian tidur. Ya, jadi ini adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk dari eh, di antara bentuk dari perhatian Islam terkait dengan hak sang istri yang urusan syahwat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang suami melakukan azl kecuali dengan izin istrinya. Apa itu azl? Azl itu jadi ketika sang suami dan istri melakukan hubungan badan misalnya, lalu kemudian sebelum sperma keluar, sang suami akhirnya mencabut, ya, misalnya mencabut dan spermanya dikeluarkan di luar. Nah, ini di dalam Islam, sabda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh melakukan hal demikian kecuali izin terhadap sang istri. Jadi keduanya harus sepakat. Disebutkan oleh para ulama, alasannya ada dua. Alasan yang pertama, karena hak bagi suami maupun istri bahwasanya mereka memiliki anak. Jadi apabila sperma tidak sampai kepada sel telur, tentu tidak terjadi anak. Ini juga masih erat kaitannya dengan penggunaan KB. Ya, jadi kalau istri menggunakan KB harus kesepakatan berdua. Tidak boleh juga bagi suami memaksa istrinya untuk memasang KB tanpa persetujuan sang istri. Mengapa? Karena sang istri juga memiliki hak untuk punya anak. Jadi perhatikan, Islam memperhatikan hal ini. Ya, jadi dalam urusan azl, harus kesepakatan kedua belah pihak. Alasan yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu bahwasanya karena ketika, mohon maaf, misalnya sang suami mencabut begitu saja, sementara sang istrinya belum mencapai syahwatnya, belum terpenuhi syahwatnya, maka tentu ini adalah sebuah kezaliman bagi sang istri. Sang suami mungkin mendapatkan nafsunya dan juga syahwatnya, akan tetapi sang istri belum terpenuhi hak berupa syahwatnya. Sehingga dalam hal ini Nabi Muhammad SAW melarang bagi suami yang melakukan azal kecuali dengan izin istrinya. Sehingga di sini, wahai para akhwat dan para ummahat, subhanallah, begitu besar perhatian Islam kepada wanita, kepada istri di dalam rumah tangga, diberikan begitu besar hak-haknya kepada para istri dan wanita. Dan yang terakhir yaitu perlakuan adil antara istri, tentu ini adalah bagi yang poligami, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syikuhuma il." Siapa saja orangnya memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, maka pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring. Bersikap adil kepada istri dalam hal ini adalah giliran bermalam, nafkah, dan pergaulan. Adapun dalam urusan perasaan dan hati, ini tentu di luar kemampuan manusia dan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai suami harus berusaha sebaik-baiknya untuk berlaku adil. Ya, dibalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, seorang suami tidak boleh bersikap lebih cenderung kepada istri yang paling ia sayangi dan ia cintai. Ia harus bersikap adil dalam hal giliran bermalam, nafkah, dan segala sesuatu yang ia mampu. Apabila ia kepada salah seorang istri bersikap romantis dengan kata-kata dan wajah berseri,
maka kepada istri yang lain pun harus demikian. Memberikan waktu berbincang dan sejenisnya itu harus terwujud kepada semua istrinya. Ini sekali lagi bagi yang berpoligami misalnya. Memberikan satu hadiah kepada istri, dia juga harus sama memberikan hadiah kepada istri-istri yang lain. Begitu bahkan dalam hal memberikan ciuman kepada anak istri. Misalnya istri pertama memiliki 3 anak, istri kedua memiliki 2 anak, jenisnya. Ia lebih sayang kepada anak-anak istri yang dari pertama. Memberikan ciuman saja, kan memberikan ciuman dinyatakan oleh para ulama harus adil. Misalnya mencium anak yang bayi, lalu kemudian di sana ada kakaknya, ya, maka kakaknya juga berhak untuk diberikan ciuman, tentu dengan ciuman kasih sayang, ya, dengan ciuman kasih sayang dan juga ciuman yang sesuai dengan umurnya. Maka di sini wahai para umahat, para akhwat, jadi hak wanita itu sangat besar dalam perhatiannya di dalam agama Islam kita ini. Mungkin ini terakhir ya sebelum saya tutup. Jadi di sini wahai para ibu-ibu dan juga muslimat serta para umahat, wanita memiliki hak yang sangat besar dijunjung oleh Islam. Yang mana hak tersebut sudah diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh Tuhan kita dan Rob kita melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan oleh para ulama. Maka tentu jangan tertipu dengan propaganda barat yang mana mereka seakan-akan menyamaratakan antara hak laki-laki dan wanita. Untuk ini adalah kezaliman kepada wanita. Sudah jelas wanita secara fisik mungkin tidak sama dengan laki-laki. Mengapa harus disamakan dengan laki-laki? Maka dalam hal ini Islam sudah mengatur. Adil itu bukan tentu harus sama rata, tidak, tapi adil adalah sesuai dengan porsi dan juga kadarnya. Maka apabila seorang wanita dan juga apabila seorang istri dan juga di satu sisi lain seorang laki-laki saling menjunjung antara kewajiban dan haknya yang sudah ditentukan di dalam Islam, akan langgeng insya Allah kehidupan rumah tangganya. Dan ini patut diperhatikan, ya, patut diperhatikan. Apabila baik itu sang suami ataupun istri, ia tidak menunaikan kewajiban masing-masing, pasti ada aja, pasti akan terjadi, ya, keretakan di rumah tangganya, pasti ada masalah saja di rumah tangganya. Maka di sini Islam sudah mengatur hal demikian demi terjaganya keutuhan rumah tangga. Maka lakukanlah kewajiban kita masing-masing, tunaikanlah hak kita masing-masing, yang mana hal itu tidak hanya bernilai merupakan kewajiban bagi kita, tapi juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Toyib. Ada pertanyaan, Afwan mau bertanya, usia pernikahan kami saat ini memasuki 4 tahun. Anak satu, namun selama perjalanan pernikahan kami dihadapkan harus bertemu 2 bulan sekali dikarenakan suami kerja di Kalimantan. Yang ingin ditanyakan dari semua kelima poin tersebut, bagaimana sebaiknya kami menjalani kebutuhan dan kewajiban agar masih sesuai syariat Islam. Para umahat dan juga muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini yang menjadi kewajiban utama bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, ya. Dan jika mengharuskan nafkah tersebut, suami harus pergi jauh, suami harus pergi keluar pulau atau berpisah lama dengan sang istri demi memenuhi kebutuhan sang istri, maka tidak masalah. Akan tetapi sang suami tentu kalau bisa pulang, ya, pulang maksimal 4 bulan sekali. Jadi di sini beliau mengatakan bertemu 2 bulan sekali, maka alhamdulillah masih sering bertemu, apalagi masih di dalam negeri. Ya, bayangkan betapa banyak di sana, subhanallah, bapak-bapak atau TKI misalnya. Berapa banyak saya temukan, ya, sang TKI misalnya, atau suami-suami yang ia harus keluar negeri berpisah dengan istrinya bahkan sampai 2 tahun misalnya tidak pulang, ya. Mereka kangen dengan keluarganya, kangen dengan istrinya, tapi demi memenuhi nafkah keluarganya, ia rela untuk berpisah dengan keluarganya. Jadi kalau bisa batas maksimal adalah 4 bulan, ya, 4 bulan.
Maka kemudian sang suami pulang, lalu kemudian menunaikan hajatnya dan ketemu. Dan sebenarnya sangat dianjurkan adalah sang istri dimanapun suami itu berada adalah mengikuti suaminya. Jadi agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di antara bentuk kerusakan-kerusakan terpisahnya antara suami dan istri itu adalah terjadinya perselingkuhan. Ya, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga. Bisa jadi mungkin suami Anda atau suami kita misalnya, suami dari seorang istri yang mungkin dia bekerja jauh di luar sana digoda oleh wanita lain, maka dianjurkan agar para istri juga ikut suaminya, dia menemani suaminya di mana suaminya yang bekerja. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka sebisa mungkin, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar suami ketika pulang dia langsung pulang dari safar, dia menunaikan hajatnya. Karena salah satu tujuan inti dan juga yang dapat mempererat kehidupan rumah tangga, yaitu hubungan suami istri ini. Ya, jadi hubungan suami istri. Wallahu alam. Izin bertanya, menurut Ustadz ketika ada anak laki-laki yang sudah menikah ingin mengurus ortu, di lain sisi suami ini sudah berkeluarga, tapi istri menolak dengan alasan masih ada kakak perempuan dan adik lainnya. Alasan kedua, karena istri tidak ingin ada permasalahan kecil nantinya ketika satu rumah dengan mertua. Alasan ketiga, karena suami tidak ikut andil mengurus ortu karena kerja di luar kota, pulang 12, dan ketika penolakan dari istri tersebut, ada pembicaraan suami lebih baik dia pilih ibunya daripada istri nggak mau ngurusi ibunya. Bagaimana menurut Islam pendapatnya Ustaz Toyib? Eh, para akhwat dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini insya Allah mungkin nanti ada kajian terkait dengan kewajiban seorang istri terhadap suaminya, yaitu salah satunya adalah taat kepada perintah suami. Taat kepada perintah suami selama dalam kebaikan. Ya, selama dalam kebaikan. Dan salah satu bentuk kebaikan yang juga berkaitan dengan istri yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Maka sang istri dia harus taat kepada suaminya selama hal itu adalah baik, bukan merupakan keburukan. Ya, jadi berapa banyak perkara dalam rumah tangga itu mungkin agak retak karena apa? Mungkin antara mertua dan juga menantu tidak bisa akur. Maka di sini sebagai seorang muslimah yang mana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada agamanya dan juga taat kepada suaminya, kalau bisa bersabar. Bersabar untuk menekan egonya, bersabar untuk tidak berseteru dengan orang tua, apalagi orang tua. Ya, keriduan sang anak itu berada di atas keriduan orang tuanya, dan keriduan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keriduan sang orang tua apabila keriduan tersebut selama dalam hal kebaikan. Maka termasuk bentuk berbakti kepada suami dan juga berbakti kepada orang tua, yaitu ketika sang istri mentaati mentaati suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Apabila di sana terjadi masalah, terjadi perseteruan antara menantu dan juga mertua misalnya, maka tentu di sini disampaikan kepada suami dengan baik, disampaikan kepada suami dengan baik, tidak serta-merta langsung minta suami entah meminta cerai atau sejenisnya, tidak, tapi minta suami diselesaikan dengan baik dan dianjurkan untuk mengalah kepada orang tua selama itu dalam kebaikan. Mungkin sampai di sini ya saya tutup kajiannya, insya Allah. Apabila pertanyaan terakhir, mau bertanya terkait dengan perlakuan yang baik. Jika suami kurang care sama istri dalam perlakukan istri, justru sebaliknya istri lebih mengutamakan suami dan anaknya. Misal contoh kecilnya ketika berjalan cenderung asik sendiri, tidak memperhatikan istri.
dan anaknya, apakah ini termasuk bentuk kezaliman suami terhadap istri? Maka bagaimana seharusnya sikap istri kepada suami jika berulang tersebut? Tentu ini dengan kadarnya ya. Bukan berarti ketika sang istri berjalan dengan suami, sang suami sibuk main HP atau sejenisnya langsung Anda vonis suami dolim gitu, tidak. Ya tentu ini dengan kadarnya. Yang diatur di dalam syariat yaitu hak-hak sang istri yang mana merupakan itu adalah hak-hak dasarnya. Jadi yang tadi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tatkala Nabi Muhammad SAW beliau bercengkrama dengan istrinya, bersikap lemah lembut, lalu kemudian Rasulullah SAW Rasulullah SAW mendatangi semua istrinya, mendengarkan ceritanya dan curhatnya, itu adalah profil suami terbaik. Dan tentu sebagai seorang suami dituntut untuk menjadi demikian. Akan tetapi paling dasar, suami harus bersikap baik kepada istri. Ketika sang suami tidak bersikap baik kepada istri, entah ingin agar suaminya mendapatkan madorot, ya, atau ingin agar dia menjalankan rumah tangga tapi bersikap dengan istrinya bersikap kasar, bahkan sampai terjadi KDRT, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya. Dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada sang suami yaitu agar mereka suami menggauli istrinya dan berlaku baik kepada istrinya, dan tentu baik ini sesuai dengan kadarnya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Tidak bisa kita langsung menimbang suami kita menyamakan dengan Rasulullah SAW atau menyamakan dengan siapa? Dengan orang lain misalnya. Mas itu suaminya fulanah kok lebih romantis, kok dia sering bawa jalan dan sejenisnya. Tidak bisa demikian. Kita lihat kadar suami kita. Kadang misalnya sang suami memang pendiam, kadang sang suami memang mungkin tidak memperhatikan hal-hal yang remeh bagi kita, misalnya hal-hal yang tidak penting, mungkin hal seperti apa, seperti membalas chat dan sejenisnya, ya semisal itu tidak langsung kita vonis bahwasanya suami tidak sayang, maka bisa jadi mungkin ada hal yang penting atau suami kelupaan dan sejenisnya, ya. Maka di sini ya bagi para ibu-ibu ya harus kompromi dan juga harus memaklumi suaminya. Bukan berarti dikit-dikit langsung menuntut suaminya harus bersikap romantis lalu menuduhnya berbuat zalim, tidak demikian. Memang paling minimal adalah terjadinya kasih sayang di antar suami dan juga istri, lalu paling minimal adalah kebutuhan syahwatnya atau kebutuhan biologisnya seorang istri adalah terpenuhi, itu adalah nafkah yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Adapun terkait dengan bersikap yang romantis yang sangat tinggi itu tadi, ekspektasi yang sangat besar itu tadi, itu adalah profil suami idaman, profil suami teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini mungkin saya anjurkan kepada para istri yang ingin misalnya mendapat perlakuan romantis dari sang suami dengan apa? Ya, dengan ajak suami, rayu suami untuk apa? Untuk belajar ilmu syar'i, untuk ikut kajian, biar mereka tahu beginilah, ini loh Islam seperti ini. Ini loh Rasulullah SAW petunjuknya seperti ini. Bagaimana sang suami bisa bersikap romantis, bisa bersikap baik, sementara ia tidak tahu bagaimana untuk bersikap baik kepada istri, maka kasih dia petunjuk. Mas, ayo kita ikut kajian, di sana ada pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Kang, ayo dengarkan kajian ini, ayo baca ini loh ada hadis Nabi Muhammad SAW bilang gini dan seperti ini. Maka suami pun akan insya Allah mempraktekkan hal itu di dalam kehidupannya. Maka di sini sekali lagi wahai para ibu-ibu ya, betapa indahnya insya Allah kehidupan rumah tangga apabila kehidupan rumah tangga tersebut diliputi selalu dengan keimanan, diliputi selalu dengan kasih ilmu, ya, diliputi dengan rumah tangga yang baik, yang mana di sana rumah tangga tersebut selalu berasaskan sabda Rasulullah SAW dan juga petunjuk Rasulullah SAW. Oleh karena itu dikatakan oleh seorang ulama tatkala ia ditanya, ia memiliki anak perawan. Wahai imam, saya punya anak perawan. Untuk kepada siapa anak perawan ini patut saya nikahkan? Maka apa kata beliau? Beliau menyatakan zawijha minat taqi. Nikahkanlah dia kepada yang memiliki ilmu agama, kepada laki-laki yang bertakwa, dan ini juga petunjuk Rasul. Tidak mencari yang kaya, yang ganteng dan sejenisnya, tidak. Tidak mencari hanya yang casingnya bagus, tapi hatinya yang harus bagus. Ini yang paling utama. Ya, casingnya harus bagus.
Diperindah dengan sabda Rasulullah SAW dan juga petunjuk Rasulullah SAW. Zawijnya minat taki, fa innahu in ahabbaha akramaha. Karena kalau orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang memiliki ilmu agama, kalau ia mencintai istrinya nanti, ia akan memuliakannya Mbak Ratu. Akan menjadi suami yang paling romantis bagi sang istrinya. Wa in abghadaha lam yadlimha. Sebaliknya, kalau ia membenci istrinya, nggak akan berbuat dolim. Karena syariat melarang, karena Rasulullah SAW melarang demikian. Jadi ini bagi para ibu-ibu ya misalnya, mungkin ibu-ibu atau umahat mendapati istrinya kurang berlaku baik ya, bukan serta-merta mungkin langsung divonis dolim jahat dan seterusnya, tidak, tapi dengan cara yang baik dinasehati, diajak ke kajian, diberikan siraman rohani misalnya, diajak, dirayu untuk berangkat kepada pengajian untuk mendengarkan hal-hal yang baik, doakan ya, didoakan ya, akhlaknya didoakan dengan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki suami-suami kita. Jadi jangan serta-merta menuntut banyak hal tapi tidak kita doakan suami-suami kita. Mungkin sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.